Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan kehendak-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Matthew Henry memberikan tafsiran dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Sebagai gambaran, dijelaskan bahwa pemazmur menunjukkan pengalaman dan keberhasilannya mengelola kerajaan yang dijanjikan Allah melalui pengurapannya sebagai raja. Pemazmur yaitu Raja Daud mengundang banyak sahabatnya turut bergabung untuk mengakui kebaikan Allah dengan sukaria, untuk bergantung terus-menerus pada Allah yang baik, dan juga menaruh pengharapan penuh atas kedatangan Sang Mesias yang dijanjikannya, yakni kerajaan dan kemuliaan yang dilambangkannya, yang kekal untuk selamanya. Pemazmur menyatakan kesaksiannya tentang kehadiran Kristus yang segera datang di akhir zaman dan merujuk kepada Kristus yang menyatakan pekerjaan Allah. Dan pemazmur mengungkapkan segala pernyataan imannya dengan nyanyian pujian di hari pondok daun. Ada 3 bagian penting dikaitkan dengan ayat-ayat yang sudah kita baca. Bagian pertama berkaitan dengan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya. Ditulis dalam ayat 1 sampai 4. Bagian kedua berbicara tentang Tuhan di pihaknya. Ditulis di ayat 5 sampai 9.
Dan bagian ketiga berbicara tentang Tuhan yang memelihara, menjaga, serta menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Pada bagian-bagian tersebut kita belajar bagaimana pemazmur yaitu Raja Daud menyerukan kepada semua orang untuk memberikan kemuliaan hanya kepada Allah saja, karena kebaikannya yang tak terhingga dan tak terukur yang selama-lamanya ada pada dirinya. Bagian kedua dijelaskan bagaimana pemazmur mendorong dirinya dan orang-orang percaya untuk mengalami sendiri kuasa dan belas kasihan Allah dengan perkara-perkara yang besar dan indah yang dilakukannya baginya. Pada bagian-bagian tersebutlah kita menyadari penyataan ucapan syukur pemazmur yang mengingat dan memperkatakan segala kebaikan Allah. Karena pemazmur yaitu Raja Daud memuji Allah yang penuh belas kasihan dan berseru untuk mengakui segala pengalaman bersama Tuhan. Pemazmur yaitu Raja Daud juga menunjukkan catatan mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang penuh rahmat dan kasih, yang secara khusus menyampaikannya kepada orang-orang yang belum percaya dan yang sudah percaya. Sehingga melalui kesaksian tersebut, segala kesesakan dan bahaya besar menjadi pengagungan kebaikan Allah. Begitu juga segala kemungkinan adanya kejahatan dan ketidakadilan yang dialaminya memberikan dorongan untuk menyaksikan kehancuran orang-orang berdosa dan kebergantungan penghiburan dari Tuhan Allah bagi anak-anaknya. Sejalan dengan itu, segala penderitaan yang dialami merupakan sebuah pengajaran yang mendorong setiap orang mendapatkan pelajaran untuk memiliki hidup yang penuh dengan cinta kasih, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya, merancang kebaikan untuk setiap orang yang mungkin saja mencobai dan menganiaya, menyatakan rancangan tersebut sehingga rancangan kejahatan apapun dipatahkan dan ditaklukkan dengan kebaikan. Selain itu, kebaikan-kebaikan Allah yang dianugerahkannya kepada pemazmur dan orang-orang percaya yang sedang mengalami kesesakan ditunjukkan dengan jalan di mana Allah mendengarkan doa orang-orang percaya dengan memberi kelegaan dan menaruh pengharapan yang luas. Allah dengan kebaikannya juga mengacaukan rencana musuh-musuhnya yang menyala-nyala itu. Dengan kekuatan yang dari Allah, musuh-musuh anak-anaknya dikalahkan. Dengan kasih-Nya Tuhan menolong orang-orang percaya. Juga pemazmur menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya. Selangkah demi selangkah sekalipun sedang menuju kepada kematian fisik. Namun hati dan pikirannya tetap berpaut dengan Allah. Lalu pemanfaatan dari kebaikan Tuhan yang dinyatakan oleh pemazmur. Manfaatnya dari kebaikan itu ialah mempercayai Allah dengan lebih sungguh-sungguh lagi karena perlindungannya bagi umatnya. Selain itu, pemanfaatan juga berkaitan dengan kemampuan yang dikaruniakan Tuhan untuk bersukacita menghadapi kemenangan dalam kepercayaan kepada Allah. Bersukacita penuh kemenangan dalam Allah yang memberikan hidup dan kehidupan, yang kuat dan yang gagah menghadapi musuh-musuh, selain menjalani hidup yang baik dan benar. Pemazmur mendorong setiap orang untuk bersukacita secara penuh karena kemenangan atas musuh-musuhnya. Juga bersukacita karena kemenangan yang berhubungan dengan keberlanjutan penghiburan dari Tuhan. Dengan demikian, kita mengakui adanya keselamatan, keamanan, dan segala kenyamanan dari perbuatan-perbuatan jahat itu disingkirkan. Karena keselamatan itu selalu berkaitan dengan janji Allah
yang dijamin pada dirinya sendiri. Begitu juga di dalam percakapan dengan orang-orang yang bersukacita, senantiasa bersukacita dengan puji-pujian kepada Allah. Di pihak lain, perihal kemenangan dari pemazmur dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, menuntun dan mendorong setiap orang percaya meninggikan nama Tuhan dan terus hidup membawa kemenangan demi kemenangan. Demikianlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan di sini. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk pertama menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Allah tidak beranjak dari hidup kita. Dalam susah senang, dalam ancaman atau kenyamanan, dalam suka duka, dalam segala hal, ketahui, sadari, dan terimalah bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Pembelajaran kedua ialah kita tidak sungkan-sungkan untuk berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan di pihak kita. Kita tidak akan goncang dan tidak ada seorang pun yang merebut kita dari tangannya. Tidak perlu takut menghadapi hidup di bumi yang penuh dengan kecemaran ini. Tuhan di pihak kita, karena Dia senantiasa menopang, memelihara, dan menolong kita. Kita berlindung kepadanya, percaya akan apa yang dinyatakannya. Dan kita adalah orang-orang yang mendapatkan diri sebagai anak-anak Allah. Bagian ketiga pembelajarannya ialah kita menikmati perlindungan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan jatuh sekalipun kita dihadang oleh musuh-musuh kita. Kita menikmati keselamatan dan kemenangan karena keperkasaan Tuhan. Dan kita akan senantiasa menceritakan perbuatan Tuhan. Sebab Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian dan maut. Saudara yang kekasih dalam Kristus, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menikmati segala kemurahan hati-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.